Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nadia Rosalita dengan NPM A1M020058, kelas 6B, Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan bab 3 Filsafat Pendidikan, yaitu Hakikat Manusia dengan Hakikat Pendidikan, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Baiklah, adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, hubungan antara manusia dengan pendidikan, yang kedua, hakikat manusia, yang ketiga, hakikat pendidikan, dan yang ketiga yaitu hubungan antara hakikat manusia dengan hakikat pendidikan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama untuk mengetahui apa itu hubungan antara manusia dengan pendidikan, yang kedua untuk mengetahui hakikat manusia, yang ketiga yaitu untuk mengetahui hakikat pendidikan, dan yang keempat yaitu untuk mengetahui hubungan antara hakikat manusia dengan hakikat pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu apa itu hubungan antara manusia dengan pendidikan. Hakikat secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang dasarnya yaitu hak, yang berarti kebenaran, yang sesungguhnya atau mendasar. Apabila seseorang menerangkan atau menjelaskan sesuatu, benda atau sifat, maka yang dijelaskan itu adalah ciri-ciri atau sifat yang mendasar dari benda atau objek tersebut. Manusia secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu man, yang artinya manusia. Kebetulan sama juga artinya dengan yang ada di dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, penggalan kata yang kedua yaitu nasia, yang artinya pelupa. Jadi, istilah manusia berarti orang yang sering lupa tentang aturan atau perintah-perintah Tuhan. Pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani pedagogi, yang akar katanya yaitu pais, yang berarti anak, dan again, yang berarti membimbing. Jadi, pedagogi artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi education, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu educare, yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak, untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapanpun di dunia terdapat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri, yaitu untuk membudidayakan manusia. Meskipun pendidikan merupakan suatu gejala yang umum dalam setiap kehidupan masyarakat, namun perbedaan filsafat dan pandangan hidup yang dianut oleh masing-masing bangsa atau masyarakat dan bahkan individu menyebabkan perbedaan penyelenggaraan kegiatan pendidikan tersebut. Urusan utama pendidikan adalah manusia. Perbuatan pendidikan diarahkan kepada manusia sebagai urusan utama pendidikan. Perbuatan pendidikan diarahkan kepada manusia untuk mengembangkan potensi-potensi dasar manusia agar menjadi nyata. Perubahan tuntutan yang terjadi dalam masyarakat menghendaki peningkatan peranan pendidikan selanjutnya. Selanjutnya yaitu, apa itu hakikat manusia? Hakikat manusia secara etimologis adalah realitas. Manusia secara objektif, manusia secara kenyataan yang sebenarnya, bukan semu, temporer, atau kondisi labil. Hakikat manusia dimaksudkan pada realitas manusia secara definitif sebagaimana diisyaratkan oleh kategori pengertian umum dari Socrates. Pandangan tentang hakikat manusia tersebut akan memunculkan bagaimana posisi dan eksistensi dari potensi manusia itu sendiri. Di samping interaksinya dengan faktor lingkungan, keterkaitan dengan faktor lingkungan dikarenakan hakikat manusia tidak mungkin lepas dari faktor lingkungan. Yang menjadi unsur pembedanya secara terminologis, hakikat itu sendiri adalah realitas sesuatu atau eksistensi sesuatu itu sendiri. Kenyataan eksistensi sesuatu yang sebenarnya, bukan secara semu atau temporer, atau bahkan pula kondisi labil. Terjadinya perubahan pemahaman tentang hakikat manusia seiring dengan perkembangan kemampuan berpikir manusia dalam memaknai kehidupannya, serta sudut pandangnya dalam memakai secara
kontekstual maupun tekstual. Kemudian adalah hakikat manusia berdasarkan beberapa pandangan. Yang pertama yaitu pandangan aliran zat, serba zat, bahwa yang sesungguh-sungguh ada itu hanyalah zat atau materi. Alam itu adalah zat atau materi dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu, manusia adalah zat atau materi. Yang kedua yaitu pandangan aliran. Serba ruh, hakikat manusia adalah ruh. Adapun zat itu adalah memanifestasi daripada ruh di atas dunia ini. Berarti manusia, aliran ini, ruh ialah hakikat, sedangkan badan adalah penjelmaan atau bayangan. Yang ketiga yaitu menurut aliran dualisme, manusia pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Yang keempat yaitu manusia aliran eksistensialisme, yang merupakan salah satu aliran filsafat modern berpikir tentang hakikat manusia, merupakan eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. Sifat dan hakikat manusia. Sifat manusia dapat diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang dapat membedakan manusia dengan hewan secara prinsip. Manusia hakikatnya dapat Sifat hakikat manusia menurut pemahaman eksistensialisme sebagaimana dikemukakan oleh Umar Tirta Raharja dan Lasulah pada tahun 2000. Yang pertama yaitu kemampuan menyadari diri, yang kedua kemampuan bereksistensi, kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan, kewajiban dan baik, dan yang terakhir yaitu kemampuan menghayati kebahagiaan. Selanjutnya yaitu pandangan Islam tentang hakikat manusia. Yang pertama yaitu al-insan. Manusia disebut al-insan karena dia sering menjadi pelupa, sehingga diperlukan teguran dan peringatan. Yang kedua yaitu an-nas, digunakan untuk menunjukkan sekelompok manusia baik, dalam arti jenis manusia dan sekelompok tertentu dari manusia. Yang kedua yaitu al-bashir. Manusia disebut al-bashar karena dia cenderung perasa dan emosional, sehingga perlu disadarkan dan didamaikan. Yang keempat yaitu Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam karena dia menunjukkan pada asal-usul yang bermula dari Nabi Adam, sehingga dia bisa tahu dan sadar akan jati dirinya. Dimensi hakikat manusia. Menurut Mudiaharjo pada tahun 2001 dan Umar Tirta-Harja pada tahun 2000, dimensi hakikat manusia adalah dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Yang pertama yaitu pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor kualitas hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan faktor kualitas pendidik yang disediakan untuk memberikan pelayanan atau perkembangannya. Yang kedua yaitu perkembangan yang tidak utuh. Akan terjadi di dalam proses perkembangan ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Misalnya dimensi kesosialan dimodifikasi oleh pengembangan dimensi keindividualan, ataupun dominan efektif didominasi oleh pengembangan dominan kognitif. Selanjutnya yaitu apa itu hakikat pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dari terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengembalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan. Di Indonesia, tujuan pendidikan ini dirumuskan secara jelas dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 2 pasal 3 yang mengemukakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta keberadaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bermakhluk mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bagaimana hubungan antara hakikat manusia dengan hakikat pendidikan? Pandangan hakikat manusia yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran adalah humanistik dan behavioristik. Pandangan humanistik menekankan kebebasan personal atau pilihan, kepekaan, dan tanggung jawab personal. Pandangan humanistik juga memfokuskan pada prestasi, motivasi, perasaan, tindakan, dan kebutuhan. Tujuan pendidikan merupakan orientasi ini adalah aktualisasi diri dari individual. Belajar menurut pandangan ini merupakan fungsi dari keseluruhan pribadi manusia yang melibatkan faktor intelektual dan emosional. Motivasi belajar harus datang dari dalam diri anak itu sendiri. Selanjutnya yaitu pandangan behavioristik yang didasarkan pada prinsip bahwa perilaku manusia yang diinginkan merupakan produk desain, bukan kebetulan. Aliran behavioristik mengabaikan faktor kehidupan intrapsikis, yang berarti bahwa pendidikan pun tidak berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersumber dari siswa. Tujuan pendidikan bersifat eksternal, artinya ditentukan dan dirumuskan oleh lingkungan. Siswa dianggap tidak perlu melakukan pengendalian belajar sendiri. Kartadinata dikutip oleh Uyono 2009. Baiklah, itulah tadi materi yang telah saya jelaskan. Kemudian saya menyediakan evaluasi yang saya letakkan di deskripsi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.